Kenapa on cam? Iya, kenapa?
pembangunan wilayah kelurahan Cimangun tahun 2020. Memasuki acara yang ke-8 adalah Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, maka monggo acara musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kita buka dengan baca doa basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi acara musyawarah perencanaan pembangunan wilayah dapat berjalan dengan baik. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diminta untuk berdiri. Sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Matur nuwun hadirin silakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan Bapak Menteri Pamongpraja Kementerian Kota Gede, untuk itu kepada Bapak Kamaru Ma'arif atau yang mewakili Menteri Anu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah sore hari ini kita bisa silaturahim di aula Kelurahan Ujung-Binangun, Kecamatan Parigi. Semoga kehadiran kita pada sore hari ini menjadi amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama memohonkan izin Bapak Menteri Pamongpraja, Bapak Camat, Bapak Kamaru Ma'arif hari ini tidak bisa hadir karena ada acara rapat dengan Bapak Wakil Wali Kota Jakarta. Salam untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak dari anggota Dewan Kota Jakarta, Ibu Lurah Ujung-Binangun, Bapak Kepala PMK, Ibu Ketua Kelurahan Ujung-Binangun, Ibu Kepala Puskesmas, dari Polsek dan Koramil, serta semuanya ada, dengan tamu undangan serta musyawarah perencanaan pembangunan
Kelurahan Jalinangor yang berbahagia. Mari kita manfaatkan acara ini dengan sebaik mungkin. Semoga nanti acara musyawarah atau musyawarah ini bisa menghasilkan perencanaan bangunan yang terbaik, yang bermanfaat untuk kemaslahatan semua warga Kelurahan Jalinangor. Hingga dengan ditetapkan perencanaan yang matang yang baik nanti mudah-mudahan tahun 2023 Kelurahan Jalinangor bisa lebih baik dan masyarakatnya juga lebih sejahtera. Misalkan nanti sekali lagi kita manfaatkan untuk merumuskan pembangunan yang terbaik, yang paling bermanfaat, yang tepat untuk kemajuan Kelurahan Jalinangor. Selamat mengikuti musyawarah rencana pembangunan. Semoga lancar, sukses, dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin dan amin. Selamat lagi bermusyawarah. Semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga dengan sambutan tersebut bisa memberikan motivasi pada kita semua untuk kegiatan perencanaan pembangunan wilayah bisa berjalan dengan baik. Memasuki acara yang keempat, sambutan pada Ibu Lurah Kelurahan Jalinangor. Untuk itu kepada Ibu Dwi Ernayati, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati Pak Mandriano, Kementerian Kota Gede. Kami menghormati Bapak Dewan dari pemerintah kota, dari Dewan Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Kapus juga, yang kami hormati dari Koramil juga dari Polsek, yang kami hormati Ketua RT, Ketua PKK, Ketua RT dan semuanya saja kelembagaan, juga Bapak Ketua RTK Kelurahan Jalinangor. Terima kasih bahwa pada siang sore hari ini kita semua diperkenankan untuk bergabung di ruangan pertemuan di Kelurahan Jalinangor ini dalam rangka musrenbang peningkatan ekonomi kreatif berbasis pariwisata budaya untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jalinangor, Kementerian Kota. Sesuai dengan tema atau kegiatan kita pada sore hari ini, bahwa kita akan melaksanakan perencanaan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan, kita usulkan di tahun 2023 nanti, sesuai dengan kegiatan yang termuat di dalam kegiatan fisik maupun kegiatan pemberdayaan. Kita berharap semua bahwa apa nanti yang akan kita diskusikan, akan kita pahami bersama, bahwa apa yang nanti akan dipaparkan adalah merupakan usulan dari para ketua RW, lalu secara hierarki naik sampai ke tingkat kampung dan sampai dengan tataran LPRK.
apa saja yang termuat di dalam paparan ini adalah sesuai dengan usulan-usulan yang banyak, sesuai kebutuhan yang ada, dan terwujudkan sesuai dengan tentunya prioritas yang ada dan betul-betul menjadi kebutuhan ataupun target kita ke depan untuk melaksanakan mencapai cita-cita pembangunan kita ini di dalam rangka tentunya mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga kita tentunya di Kelurahan Rejowilangun. Hadir pada sore hari ini adalah bapak-bapak kita yang terhormat dari para wakil DPR kita. Kami berharap bahwa pada sore hari ini tentunya rencana yang akan sudah kita susun ini harapannya mendapatkan pendampingan, mendapatkan support dan mendapatkan dukungan sehingga apa saja yang diharapkan dari seluruh warga kita Kelurahan Rejowilangun ini dapat terwujud, dapat disetujui melalui anggaran-anggarannya dari pemerintah Kota Yogyakarta. Amin, insya Allah. Jadi melalui tahapan-tahapannya bahwa Musrenbang ini selalu berkesinambungan dari tahun ke tahunnya sesuai dengan apa yang sudah ada disusun di dalam dokumen master plan kita. Nah, kita akan mewujudkannya melalui tahapan tahun ke tahun. Semoga pelaksanaan Musrenbang kita pada hari ini dan selanjutnya akan kita teruskan, kita lanjutkan pada tataran tingkatan Kementerian Kota Gede. Nanti kita akan paparkan di sana. Semoga dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Ini saja yang kami sampaikan. Nanti bisa kita ikuti bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lurah Kelurahan Rejowilangun. Semoga dengan sambutan tersebut bisa memotivasi bagi kita semua agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rakyat Kelurahan Rejowilangun dapat berjalan dengan baik. Memasuki acara yang kelima, paparan konsep dan usulan pembangunan Kelurahan Rejowilangun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa di dalam penyusunan paparan konsep Musrenbang pada kesempatan ini tentu saja mengambil tema peningkatan ekonomi kreatif berbasis pariwisata budaya. Perlu diketahui bahwa di dalam penyusunan program-program yang diajukan tentu saja berbasis pada atau berdasar pada klaster-klaster yang ada di Kelurahan Rejowilangun. Dari RW 1 sampai 5 bisa kita ketahui bahwa di sana masuk klaster budaya. Kemudian RW 6 dan 7 masuk klaster kerajinan. Kemudian RW 8 dan 9 masuk klaster herbal. Kemudian RW 10 masuk klaster kuliner. Kemudian RW 11 dan 12 masuk klaster agro. Atas dasar-dasar itulah konsep paparan Musrenbang pada kali ini bisa disepakati. Nah, ini tentu saja berdasarkan pada usulan-usulan dari RT ke KRW, KRW ke kelurahan atau selanjutnya paparan konsep dan usulan pembangunan Kelurahan Rejowilangun yang disampaikan oleh Ketua LPMK. Untuk itu kepada Bapak Hasanuddin Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum. Bersama-sama
Saya hormati Pak Menteri Kementerian teman-teman dari Pak Kota, ada Mas Daru, Mas Cahyo, Pak Pak, ada Bu Dini dan Bu Retno. Jadi ada tidak kota ini semua. Dan Mas sebenarnya kan sudah jam 10 lewat dari 3 dari Buharjo dan sudah yang saya hormati Buat kakak namun para bisnis Mas Bulai, ketua kampung, ketua RW, yang sore hari ini tidak semua RT-nya karena melihat kapasitas gedung kami sudah ada aturan dari kota tidak bisa dibatasi yang kedua. Jadi hanya separuh yang kami undang yang ada bisa hadir sore hari ini. Juga kami tadi bisa dan semua yang bagian yang hadir pada sore hari ini. Hari ini adalah sidang pleno secara melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesepakatan sore hari ini. Kita sudah 3 kali pertemuan terakhir di urusan tidak kami undang semua karena memang sekarang tata cara usulan itu dari RT ke RW, RW ke ketua kampung. Ketua kampung kita bahas bersama dan perwakilan dari kelurahan. Baru kita meneruskan hasil daripada peserta bila hasil dari keputusan kita bersama. Jadi tidak mungkin semua bisa kami bisa semua kami akomodir usulan-usulan dari karena banyak sekali usulan dari itu harus kami yang disebutkan itu menjadi prioritas. Jadi tidak ada masukan dari Jadi kami mohon maaf kepada Pak RT karena ada RT tidak sampai mengusulkan sampai sekian ratus juta, sekian surat bisa rekornya satu RT. Padahal data kita untuk 1 tahun hanya sekitar 800-an itu yang harus kita terima dan kita bagi-bagi per wilayah dan tidak semua wilayah seperti apa kita. Jadi kami mohon pengertian dan pengurus pertama pengurus RT dan RW dan kampung. Jadi apa yang kami lakukan adalah dari OPD 23 OPD yang ikut secara daring dalam jadi bukan hanya kita yang dari di sini dan diikuti oleh 23 OPD saya tidak bisa menyebutkan OPD apa saja kepada Bapak Kepala OPD 23 OPD Kota Yogyakarta kami dan kami atas tujuannya dan mudah-mudahan nanti Bapak-bapak kepala bisa memberikan saran dan masukan pada kami. Mungkin nanti bisa melalui dewan, saya kira dewan juga biasa berkomunikasi dengan OPD karena memang dewan itu ada sebagai pengawas. Semua pekerjaan yang ada di kota itu adalah wewenang
dari Dewan Pengawas. Semoga nanti teman-teman Dewan bisa membantu kami dan apa yang belum bisa kami akomodir di sini nanti bisa kami paparkan bersama. Bapak Ibu saya hormati, kami mulai bahwa tema untuk tahun ini kota itu adalah peningkatan ekonomi kreatif berbasis pariwisata budaya untuk pemberdayaan masyarakat. Itulah temanya untuk tahun ini. Jadi tema kota yang bisa mudah-mudahan nanti dengan tema kita bisa memaknai kita bisa pariwisata kita bisa lebih hidup lagi, terutama di Jowinangun. Karena Jowinangun ini masuk dalam 50 tempat wisata yang desa wisata dan alhamdulillah menjadi juara 2 secara nasional. Jadi tidak main-main. Jadi kita tantangan kita ke depan berat sekali sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti Kanwis bisa berinovasi, bisa ya bersama-sama kita bisa mempertanggungjawabkan kejuaraan itu. Juara 2 itu tidak mudah karena nanti pasti mulai tahun ini sudah banyak yang beli untuk kejuaraan. Sedangkan visi Kementerian adalah penyangga kawasan wisata religi budaya klaster kawasan lingkungan pelayanan pada Indonesia. Sedangkan Kelurahan Jowinangun dijadikan Kelurahan Jowinangun sebagai kawasan destinasi wisata. Dan mudah-mudahan nanti kita akan untuk mendukung perekonomian masyarakat yang mandiri. Mudah-mudahan tahun ini kita akan membuat destinasi baru, nanti kami akan paparkan dan juga kelanjutan yang ke depannya. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi ikon baru di Kelurahan Jowinangun. Selanjutnya saya akan memaparkan tadi sudah dibuka oleh Mas Badan bahwa kekuatan di Jowinangun adalah adanya klaster-klaster yang terbagi dari 5 klaster tersebut. Karena kekuatan di Jowinangun di klasternya sebenarnya sudah dicontoh beberapa kelurahan di kota dan justru kita yang tertinggal karena kita tidak punya inovasi baru. Bagaimana klaster-klaster ini ditingkatkan, klaster-klaster ini lebih diberdayakan dan lebih kualitasnya lebih meningkat. Makanya di lomba kemarin kita menjadi juara 4 karena memang kita punya inovasi baru. Mudah-mudahan mulai tahun ini kita akan membuat inovasi baru, klaster-klaster yang kita inginkan kembali, biar nanti bisa lebih berwarna lagi, bisa lebih berkualitas lagi klaster-klaster. Nah ini karena inilah yang dijadikan kekuatan di Jowinangun di wilayah lain sekarang. Selanjutnya kami akan melakukan sarana prasarana kelurahan Jowinangun. Kami mohon maaf bahwa ini memang hasilnya sudah kami setting dari tadi, hasilnya tidak bisa terang. Tapi bapak-bapak sudah mempunyai bahan untuk mengusulkan sore hari bisa melihat dan bisa mempelajari usulan-usulan dari panjenengan semua karena hampir semua wilayah ada kami masukkan dalam bahan ini yang bisa kami eksekusi di tahun 2023. Jadi kalau memang ada beberapa materi atau usulan-usulan dari Bapak Ibu dari RT maupun RW yang tidak bisa kami akomodir, kami sudah mohon maaf sebelumnya bahwa usulan itu terlalu banyak dan kemampuan kita itu hanya kita punya pagu kelurahan itu hanya sekitar 858.967 juta rupiah. Itu hampir separuhnya sudah dipotong. Belum lagi ada rasionalisasi sebesar 30%. Oleh karena itulah kita sudah berat, justru tambah berat lagi. Makanya dalam sore hari nanti Bapak Dewan bisa memberi kami solusi, bisa memberi kami bantuan biar apa yang diusulkan masyarakat itu bisa kita eksekusi. Nanti dari bullet note sepertinya boleh sekali hadir di Kelurahan Jowinangun dan ke depannya nanti kita sama-sama. Selanjutnya untuk kegiatan yang dirasionalisasi sebesar 30% itu ada pelatihan sebenarnya jadi untuk ekonomi masyarakat. Jadi ada 14 yang kita
rasionalisasi dan juga proses itu ada pelatihan pembuatan kritik dan sebagainya termasuk workshop. Nah untuk tahun ini kegiatan workshop, bintek atau penyuluhan itu sekarang enggak, sekarang rasanya pelatihan. Jadi usulan-usulan itu sekarang diganti, saya nggak tahu nanti Pak Dewa nanti bisa menjawab kenapa tidak ada bintek, tidak ada workshop, Pak. Nah, Menteri Ano bisa membantu kami menjelaskan kenapa alasan ini hanya pelatihan, dan pelatihan itu pun hanya 5 pelatihan yang bisa kami paparkan atau yang bisa kami eksekusi di tahun 2023. Itu tidak mudah sebenarnya, karena juga dari peningkatan ekonomi itu dari ibu-ibu, terutama ibu-ibu itu tidak bisa kegiatan, tidak bisa mengikuti, tidak bisa kegiatan karena nama alamatnya bukan sama. Jadi 5 kegiatan 30 orang itu sudah 150 orang, jadi harus 150 orang dengan nama yang berbeda. Jadi sekarang kalau sampai 10 kita akan kesulitan untuk mencari peserta pelatihan itu. Jadi itulah yang menjadi tantangan juga buat kami, karena biasanya ada ibu yang bisa itu saya kira yang menjadi hal juga. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disertakan dalam pelatihan peningkatan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya di pagu kemarin tadi sudah saya jelaskan bahwa pagu kita itu hanya 458.906. Nah ini ada pagu strategis. Pagu strategis itu baru tahun ini yang akan dieksekusi, wilayahnya masuk di wilayah RW 01 dan RW 06. Tapi yang mengelola nanti yang bertanggung jawab adalah Kampung Gedong. Jadi saya melangkah ke depan ke barat, tempat yang kita akan menjadikan tempat destinasi baru. Saya pribadi dan juga dengan Lurah sudah meminjam lahan. Ada 880 meter dari sisi utara di RW 06 berbatasan dengan RW 01. Tempatnya sudah ada dan juga salurannya itu sudah kami nanti tahun ini juga kita akan perbaiki dan juga jalannya akan kita perbaiki. Disitulah nanti awal daripada penggunaan dana pagu strategi. Kenapa di sana? Karena dana pagu strategis ini tidak bisa digunakan untuk beberapa titik, dia harus fokus di satu tempat. Itu yang menjadi permasalahan juga sebenarnya buat teman-teman Kampung Gedong Kuning. Karena tahu saya dan tahu juga dari teman-teman Kampung Gedong Kuning bahwa karena juga tidak punya lahan, bisa dijadikan satu tempat destinasi dan bisa dikelola bersama. Nah, makanya lahan itulah yang nanti akan digunakan. Dan untuk Pagu 2023 nanti ini adalah tahap pertama, tahap kedua nanti kita akan lanjutkan di sana. Jadi kita akan membuat seperti bentuk level lagi, Pak. Daru, Mas Sahyo, Pak Mi, nanti mudah-mudahan kami hubungannya, Pak Daru sudah 2-3 kali ke lokasi karena juga sana dekat dengan tempatnya, jadi sudah mudah-mudahan dan itu sudah masuk dalam master plan-nya kelurahan Kecubina. Jadi sisa eksekusi aja tahun ini. Mungkin ada perkisaran di pertengahan tahun dan nanti kita mulai. Dan kita akan bersama-sama mulai membangun sarana dan prasarananya, baik itu jalan, baik itu juga normalisasi kalinya, tanggungnya kita akan perbaiki dan juga tempat-tempat spot akan kita bangun bersama teman-teman dari Kampung Gedong Kuning. Nanti dana itu yang mengelola nanti tahap pertama itu adalah Kampung Gedong Kuning. Baik nanti bisa bekerja sama dengan LPNK dan juga dengan wilayah di RW 06, khususnya di RW 12. Itulah Bapak yang Pak dan akan kita jadi ada satu M lebih untuk Pagu di
Kelurahan Rejo Minang termasuk yang strategis itu. Lanjut ke usulan utama pemberdayaan. Tadi saya sudah berbicara bahwa di pemberdayaan itu hanya ada 5 pelatihan yang bisa kita masukkan, apa yang bisa kita eksekusi tahun 2023. Itu ada usulan pemberdayaan itu kelihatan. Jadi ada pelatihan tari kontemporer. Yang pertama itu semua warga dari RW 1 dan RW 13 bisa mengikuti ya. Pesertanya maksimal 30 orang. Jadi semua pelatihan ini dari RW 1 sampai RW 13. Nah, terus selanjutnya ada pelatihan konten kreator pembuat ekonomi kreatif. Mudah-mudahan nanti anak-anak muda di sini banyak yang terlibat karena ini sekarang sudah zamannya konten-konten sekarang, jadi semua kalau kita ketinggalan ya kita tidak bisa mengikuti perkembangan perkembangan kekinian milenial sekarang. Jadi kita membuat pelatihan konten kreator. Selanjutnya ada pelatihan pemasaran online dan metode mutakhir dalam pertumbuhan ekonomi warga. Selanjutnya ada pelatihan batik ekoprint dan pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada pelatihan penanganan bencana dan permasalahan keamanan. Semua pelatihan ini untuk warga RW 1 sampai RW 13 dan maksimal pesertanya 30 orang. Mudah-mudahan nanti bisa bertahap, minimal per RW itu diwakili oleh 2 orang. Selanjutnya kami masuk ke kriteria usulan utama pemberdayaan. Tadi sudah kami paparkan ada 6 itu yang mungkin bisa diakomodir. Ya mudah-mudahan yang usulan lain bisa seperti Kampung Serawung. Kampung Serawung itu sebenarnya adalah kegiatan budaya yang mungkin dikerjakan, yang mungkin dilaksanakan di kampung RW 5 setiap tahunnya. Hanya tahun 2 tahun ini belum terlaksana ya Pak RW ya. Mudah-mudahan tahun ini kita laksanakan. Kampung Serawung ini adalah bentuk dari bersatunya warga, berkumpulnya masyarakat dalam satu wilayah, karena RW 5 ini ada 6 RT, jadi wilayahnya memang luas. Sebenarnya dari obrolan-obrolannya timbullah namanya Kampung Serawung ini. Jadi mengakomodir atau untuk menampung bermacam-macam seni dan dijadikan satu dan dipentaskan seperti acara budaya. Nah ini sudah mudah-mudahan 2 tahun ini bisa kita laksanakan Pak RW 5. Dan selanjutnya juga ada wiwitan pari. Wiwitan pari sebenarnya juga kita laksanakan menjelang panen. Menjelang panen langsung dilanjutkan dengan nanam padi. Dan itu juga rutin karena memang itu sudah menjadi ikon di Kelurahan Rejo Minang. Insyaallah nanti tahun ini kita laksanakan. Nanti kami kan bisa berkoordinasi dengan kelurahan dan juga pelaku ekonomi seperti UMKM dan sebagainya, karena kami juga mengharap di Kampung Serawung itu UMKM bisa dilibatkan Pak RW 5 misalnya Kampung Gedong Kuning, karena di sanalah tempat berkumpulnya masyarakat untuk bisa menentukan kreativitasnya, bisa berjualan apa saja dan juga termasuk di wiwitan padi. Jadi ada 7 kegiatan ini yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Adapun yang usulan pemberdayaan yang lainnya yang belum bisa kami akomodir, mudah-mudahan nanti juga. Yang usulan utama dari pemberdayaan adalah yang dari OPD. Berarti berdaya kampung kampung bencana itu KTB itu nanti akan dibentuk di Kampung Gedong Kuning, karena Gedong Kuning juga belum punya KTB. Mudah-mudahan tahun ini bisa, tapi ini yang memang sebenarnya BPD kota. Ya mudah-mudahan nanti dari BPD Pak BPBD nanti ini masih Pak
Pak Hidayat, nanti kita langsung kontak aja beliaunya, biar nanti bisa segera direalisasikan untuk kampung KTP itu. Selanjutnya ada kampung Panca Tertib. Kampung Panca Tertib ini sebenarnya sudah yang belum itu hanya sebenarnya, cuman saya juga bingung kenapa belum kita. Nanti kita libatkan. Nanti kita akan lagi karena sebenarnya semua 3 kampungnya sudah ada. Jadi kami mohon maaf di sini hanya 2 kali, nanti kita bisa masukkan ke sama-sama kita mengadakan pembuatan kampung Panca Tertib. Karena ini juga karena Panca Tertib ini adalah hasil komitmen bersama berapa RT dan RW untuk bisa menentukan dirinya sendiri, ya, masalah keamanan, masalah kebersihan dan sebagainya. Justru di kekuatannya juga ada di kampung Panca Tertib ini. Jadi mudah-mudahan juga bisa kita laksanakan dari ini, kita dari Satpol PP yang biasanya bertanggung jawab. Nanti ke Satpol PP berapa tahun ini melimpahkan kekurang kegiatan. Mungkin nanti Pak Menteri Anu nanti bisa memberikan penjelasan. Kalau bisa harus dipisahkan dengan pagunya kekurangan karena pilihannya sangat terbaik sekali. Dengan adanya COVID ini hampir separuh dipotong, saya kira menjadi kendala buat kami. Selanjutnya ada pendampingan kelompok tani dan kelompok lorong sayur. Jadi ada beberapa titik di lorong sayur ini yang sampai sekarang masih eksis, ada di RW 8, ada di RW 6, selain di Kampung Agro dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita akan membuat pelatihan dan inovasi-inovasi baru lagi. Sebenarnya usulan-usulan dari kampung sayur, lorong sayur ini banyak. RW 4 bagaimana Pak Yono? Apa masih berjalan? Karena ada beberapa RT juga di RW 4 itu menginginkan lorong sayur ini dibutuhkan, gitu. Nanti ditindaklanjuti, ada di RW 11 ibu-ibunya. Ya saya juga tidak bisa. Nanti kita diskusikan. Jadi lorong sayur ini juga saya kira penting karena ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau apa yang ada yang sudah berjalan sampai sekarang di RW 06 itu, orang bebas saja membayar berapa saja tidak dipatok. Harga sayuran paling mahal hanya 200.000 satu ikan. Beli bibit 293. Tapi itulah memang ini adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi harus kembali ke masyarakat dan dikelola bersama-sama oleh masyarakat. Jadi tidak ada masalah. Mudah-mudahan nanti di kampung di Rejo Winangun, khususnya Kelurahan Rejo Winangun, kampung lorong sayur itu bisa lebih banyak lagi tempat-tempat yang enak. Mudah-mudahan tiap RT nanti bisa punya. Selanjutnya ada rintisan kampung pangan lestari. Bibit benih. Nah, ini penelitian bibit benih, mudah-mudahan nanti juga tergantung dengan wilayah lain karena untuk bibit sayur ini kita kota itu harus memenuhi, kita tidak boleh beli di Sleman atau membeli di Batu bibitnya. Sedangkan di kota sendiri sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, bibit benih kalau memang ada pengurus atau wilayah bisa membuat bibit pembibitan, mudah-mudahan bisa memenuhi Kelurahan Rejo juga prospek sekali sebenarnya buat pengurus RT RW membuat pembibitan baru. Karena ini kendala kami yang ada di lorong sayur atau yang ada di Rejo Winangun itu masalah pembibitan ini. Karena kami tidak boleh beli wilayah lain yang menjadi tantangan. Ya, mudah-mudahan nanti ini dengan adanya pelatihan-pelatihan ini nanti banyak tempat pembibitan baru yang ada di Rejo Winangun. Selanjutnya ada ini bertanggung jawab ada dari Dinas Pangan, Pertanian dan Pangan. Mudah-mudahan juga bisa diakomodir oleh Bapak Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Pangan bisa menggabungkan permohonan kami. Selanjutnya ada penyuluhan bagi industri rumah tangga, pangan dan pendapatan tinggi. Sertifikat saya kira tidak dari Dinas Kesehatan, jadi itu juga bisa khususnya dari produk herbal itu dan juga UMKM-nya mempunyai bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya ada pelatihan pengelolaan perlindungan data pribadi. Saya kira itu yang menjadi tanggung jawab dari
Sarkas, saya kira sudah Bapak Ibu juga RT RW sudah mempunyai apa yang saya berikan ini bisa dilihat, nanti sekalian mungkin bisa ditanya. Saya tidak perlu menguraikan satu-satu. Mengenai Pak Mingro itu yang totalnya ada, yang di sini ada yang sudah kita masukkan ke 600 meter, mudah-mudahan itu bisa ditambah. Dewan dengan program ini Bu Retno bisa membantu kami. Iya, kebutuhan masyarakat itu sarana dan prasarana jalan itu nanti bisa. Jadi yang bisa melewati pagar itu paling nanti maksimalnya sekitar 800 meter. Ya, saya kira itu yang dari Satgas nanti bisa ditanyakan, dicatat-catat aja dulu. Kami akan menjawab semua pertanyaan dari peserta sore hari ini. Lalu ada usulan penuh ini adalah usulan yang tidak bisa kami masukkan dalam utama. Nah, ini yang bertanggung jawab nanti yang bisa memberikan solusi adalah OPD yang terkait untuk masalah penduduk ini. Karena tidak semua usulan Bapak Ibu itu juga bisa kita akomodir. Itu yang kami jelaskan tadi di depan bahwa usulan-usulan itu tidak bisa kami masukkan dalam usulan utama karena dengan beberapa faktor dan alasan. Nah, yang pertama bersama jalan ada juga yang usulan itu betul mempunyai nomor apa namanya itu kode usulan, nah itu juga tidak bisa, nanti tidak muncul di kota itu kalau kita masukkan. Seperti contoh di sini yang ada usulan yang tidak masuk dalam saya depan. Nah, contohnya seperti pengadaan tanaman zodiak tidak ada nomornya, kode usulannya tidak ada, terus masuk pagar, DRC, Kapuro tidak ada kode usulan. Nah, itu makanya kami yang nanti bisa yang belum masuk dalam kode usulan itu nanti mungkin bisa teman-teman dewan nanti bisa membantu kita semua. Itulah yang bisa kami paparkan karena kebutuhan-kebutuhan di wilayah ini terutama untuk apa Aping blok ada sekitar 600 meter. Ya, ada di dalam masjid RT 29, RW 9, RT 34 Gang Damai, RT RW 11, ada di RT 46, RW 05, ada Gang Bidwaji, RW 6, 50 meter, RT 24, di RW 07, 100 meter, Jakarta Panuspati, Pak Sopati RT 21, RW 7, maaf RT 24 RW 8, dan ada pembatasan RW 1 dan RW 6 itu khusus masalah RTHP yang termasuk apa destinasi baru yang kita akan bangun bersama teman-teman kami. Karena ini sebetulnya adalah sebetulnya kelurahan, jadi bukan sebetulnya apa bukan sebetulnya wilayah hanya batasan RT RW aja, ini ada yang mengelola semua kan. Jadi nanti tahun ini eksekusi kampung Kuning, insya Allah tahun depan kegiatan kampung Minang dan selanjutnya di 24 kampung Ilahan. Jadi kami mohon maaf kepada semua rekan ketua kampung bahwa ini memang harus bergiliran, tidak bisa dijadikan apa dikerjakan bersama-sama karena memang dana juga terbatas. Ya mudah-mudahan kalau Pak Dewan yang hadir sore hari ini, Dewan yang masih bisa memberikan bantuan dan solusi yang lainnya lebih bagus. Nah itulah. Jadi ada 7 tahun ini juga ada 7 tambahan cermin lingkungan dan juga ada tambahan untuk sepan itu juga terbatas. Sepannya juga hanya 7 sepan dibagi 13 RW. Nah makanya kami yang punya kemarin sudah dapat tahun ini mudah-mudahan tidak dapat, tapi pendapat tadi hanya begitu harus begitu.
Jadi kita harus bergantian karena luasnya wilayah kita, kampung Kelurahan Jowinangun, jadi tidak semua bisa diakomodir di dalam satu tahun yang sama. Saya kira itu yang bisa kami paparkan karena ini juga sudah kami bagikan. Saya tidak perlu lagi membacakan satu persatu paparan kami. Yang usulan untuk PDPD haruskan karena ini kita juga dipantau diikuti oleh 23 OPD kota yang hadir secara daring sore hari ini untuk mengikuti rapat sidang plenum sebagai Kelurahan Jowinangun. Saya kira itu yang bisa kami paparkan. Nanti kita diskusi aja karena diskusi itu biasanya lebih cair. Jadi siapkan aja pertanyaannya, usulannya, dan nanti teman-teman sahabat-sahabat dewan juga bisa memberikan masukan dan dukungannya. Mudah-mudahan Jowinangun berjuang makmur jaya. Saya kira itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua LPMK Kelurahan Jowinangun, Bapak Hasanuddin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah tadi mendengarkan paparan dari usulan mengenai program kerja yang sudah disusun, tentu saja mungkin ada beberapa pertanyaan. Namun demikian perlu diketahui bahwa hasil rangkuman yang dipaparkan tadi merupakan hasil kesepakatan skala prioritas antara Ketua RT, Ketua RW, dan juga beberapa ketua lembaga sosial yang ada di Kelurahan Jowinangun. Untuk itu, monggo ada sementara 3 penanya. Monggo Pak Priyo. Maaf, untuk acara tanggapan kita atau kita tunda setelah acara selesai. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara berikutnya yaitu jejaring aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Untuk itu kepada yang pada kesempatan ini yang hadir, yang pertama Bapak Fahmi, Bapak Endarwanto, Bapak Cahyo, Bu Retno, dan Bu Lulu. Monggo mungkin salah satu atau bergantian. Ini 5 menit. Soalnya ini yang cukup banyak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua kita bacakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang Maha Esa yang telah melakukan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa bersilaturahmi di sini dalam agenda Pusrenbang Kelurahan Jowinangun tahun 2020. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Yogyakarta ini Mas Ali Fahmi, Mas Cahyo, Bu Rini, Bu Retnowati, yang saya hormati Bapak Mandriano, yang ini Pak MPP yang ada pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari UPD yang saat ini mengikuti secara daring. Yang saya hormati Ibu Surat Kelurahan Jowinangun, Bapak Ketua LPMK, Ibu Kepala Puskesmas, Bapak Kepala Kampung, Bapak Ibu Kepala Kampung, Ketua RW, dan perwakilan Ketua RW, serta Ibu PKK Kelurahan Jowinangun yang berbahagia. Alhamdulillah kami bisa hadir di sini untuk mengikuti acara Pusrenbang yang tadi sudah dipaparkan terkait dengan
konsep maupun program kegiatan pembangunan di Kelurahan Rejowinangun. Perlu diketahui bahwa anggaran yang ada saat ini di kelurahan itu memang sangat terbatas. Kalau untuk ukuran personal mungkin itu besar, anggaran 858 juta. Tapi untuk ukuran pembangunan itu tentunya itu adalah sesuatu yang mungkin kecil dan belum bisa maksimal. Maka dari itu saya berharap uang yang ada ini nanti bisa benar-benar dimanfaatkan untuk program-program yang strategis. Ditambah lagi ada mulai tahun ini sudah dianggarkan anggaran 200 juta dana strategis itu bisa benar-benar bermanfaat dan dimaksimalkan pemanfaatannya. Jadi tidak hanya asal kita bangun lalu setelah itu selesai kita biarkan, tidak boleh seperti itu. Ini harus menjadi sebuah inovasi bagi Kelurahan Rejowinangun, terutama Kelurahan Rejowinangun ini menyandang predikat yang banyak. Juara desa wisatanya, kampung wisatanya. Tetapi kalau ini tidak berevolusi dan berinovasi, itu yang gitu-gitu aja. Nanti akan disalib oleh daerah-daerah lain. Di beberapa tempat saya sampaikan bahwa Rejowinangun ini saya pakai contoh beberapa kelurahan memang ada klaster-klaster yang ada di Kelurahan Rejowinangun ini. Mereka sekarang mencoba mengadopsi itu. Jadi kalau Rejowinangun ini ya tetap dengan klaster ini, pembangunannya monoton, tidak fokus pada hal-hal yang strategis, nanti bukan tidak mungkin Kelurahan Rejowinangun ini akan semakin tertinggal. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita mendengar usulan dari bapak-bapak RW, melalui ketua kampung, itu usulannya sebenarnya banyak sekali. Oke. Kita tidak bisa mengakomodir semua. Harus ada kebesaran hati dari setiap pemangku wilayah untuk bersama-sama membangun Rejowinangun. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa anggaran dana strategis itu akan ditaruh di Kampung Gedong Kuning. Untuk tahun ini di Kampung Gedong Kuning monggo dimaksimalkan. Insya Allah tahun berikutnya dana strategis itu akan tetap pakai. Jadi nanti tahun-tahun berikutnya kita bisa membangun destinasi-destinasi lain untuk meningkatkan kawasan di Kelurahan Rejowinangun ini. Lalu yang selanjutnya, tadi saya melihat beberapa hal memang ini ada usulan-usulan yang belum masuk ke dalam yang usulan kelurahan atau usulan-usulan yang belum ada kodifikasinya. Nah itu nanti usulan-usulan itu bisa ditampung melalui pokir kami juga. Jadi pokir anggota DPRD ada di Dapil 5 ini ada 10 anggota Kementerian Kota Gede dan Kementerian Bumbularjo. Kementerian Kota Gede ini kita ada 7 anggota dewan. Monggo nanti dimaksimalkan keberadaan kami untuk menampung usulan-usulan yang belum masuk di usulan kelurahan. Itu nanti lebih baik, itu nanti bisa diusulkan dijadikan satu melalui kelurahan. Jadi tidak tersebar-sebar dan misalnya nggak saya dan ini, tapi itu juga bisa dilakukan. Tapi alangkah lebih baiknya memang ditampung di kelurahan baru nanti disalurkan melalui para anggota dewan yang ada di wilayah Dapil 5. Lalu yang ketiga, tadi juga saya lupa menyampaikan bahwa RPJMD kita ini berada di akhir RPJMD karena wali kota dan wakil wali kota nanti akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Mei tahun 2022. Setelah itu kita
kita bahas dan sudah pernah dibuat master plan kelurahan, yang mana kelurahan Joyonawi ini juga sudah punya master plan, itu harus bisa sinergi dengan pembangunan yang akan kita lakukan. Untuk itu harapan saya nanti pada musrenbang yang ada di tingkat kecamatan juga akan kami sampaikan bahwa sekarang juga ada yang namanya dana hibur. Pemanfaatan dana ini juga harus kita maksimalkan karena pengusulnya adalah OPD di tingkat OPD di kota Yogyakarta. Yang terakhir, saya masih melihat ini salah satu usulan juga yang sempat saya baca itu terkait dengan pengadaan WiFi publik. Ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, WiFi publik. Ini kan nanti untuk dilaksanakan di tahun 2023 nih. Nah, di tahun 2022 itu WiFi publik insya Allah terpasang di 616 RW. Jadi kalau ada di kelurahan Joyonawi ini yang belum ada WiFi publiknya, nanti silakan berkirim surat. Nanti kita bantu komunikasi dengan Kominfo. Lalu yang kedua, tahun 2023 itu insya Allah seluruh RT Kota Yogyakarta juga akan terpasang WiFi publik. Jadi kita lihat saja, kita tunggu nanti realisasinya di tahun 2023. Insya Allah seluruh RT di Kota Yogyakarta akan terpasang yang namanya WiFi publik. Ya, mungkin ini sedikit tambahan dari kami. Semoga musrenbang ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang mungkin terbaik untuk kelurahan Joyonawi ini, walaupun belum bisa mengakomodir semua usulan. Terima kasih. Dari topik wali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Daru. Tadi telah disampaikan beberapa program kerja yang pada intinya bahwa beliau siap untuk mengawal beberapa kegiatan program kerja yang berhubungan dengan atau pendanaannya menggunakan dana OPD. Untuk selanjutnya monggo Mas Fahmi, Mas Cahyo atau Bulan. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, demikian tadi kita sudah mendengarkan mengenai paparan hasil musrenbang sekaligus beberapa masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Untuk itu mohon tanggapan, mohon masukan berkenaan dengan beberapa program kerja atau hasil musrenbang yang sudah disampaikan oleh Ketua LPMK. Untuk itu monggo pada kesempatan pertama ini kami beri waktu atau 3 kesempatan atau 3 penanya. Monggo Mas Priyokarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Sabdan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu hal ringkas saja, ya. Bapak Ibu, ini saya dari RW 09, ya. Tolong dicek di nomor usulan 101, ya. 101 itu tertulis rehab balik RW 10. Kemudian penjabaran itu perbaikan atap sering bocor. Ada yang disebut
di penjelasannya ini kayaknya memang ini Balai RW tempat saya, dan kebetulan Balai RW yang Nur Sewu yang belum pernah direhab sejak berapa puluh tahun itu RW 09. Kemudian manfaat yang didapatkan masyarakat ini keamanan dan kenyamanan warga di gedung Balai RW 10. Tetapi kelompok sasaran ini tertulis RW 09 RT 28. Mohon dikoreksi Pak Bangudin dan Pak Agung supaya tidak terjadi rancu nanti dalam pelaksanaannya. Nanti pada saat pleno di Mesken Kecamatan supaya pasti bahwa ini rehab RW 09. Hanya koreksi tulisannya saja, tapi nanti akan berakibat kurang baik di dalam pleno musrembang. Terima kasih karena waktunya singkat. Untuk yang lain monggo saya sampaikan pada teman-teman dari RT yang lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RW 9. Untuk selanjutnya penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan dari mana. Nama saya Tito. Saya tidak ada pertanyaan. Di kelurahan ini kan banyak organisasi lembaga kemanusiaan. Ada yang semata misalkan FAM, mungkin Pak Herdi baru SKD yang di Panganan Rokok juga baru tahu. Itu forum kewaspadaan ini masyarakat. Ada saudara kembarnya namanya SPK, Forum Pembaruan Pekerjaan. Ada saudara tirinya namanya SKPR. Pertanyaan kami, organisasi semacam itu kan satu-satu jenis. Bagaimana kalau kemudian yang paling baru adalah Sadarko. Sadarko itu keluarga Sadarko. Ya untuk di Sadarko lama tapi kode paling baru ini ada Sadarko. Jadi secara ekspedisio semua RW ini anggota Sadarko, jangan semua RW anggota Sadarko. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Kalau organisasi kemasyarakatan itu akan mengadakan kegiatan tapi tidak belum melihat itu ditulis karena setahu saya ada 35 organisasi masyarakat di Kelurahan Pejoginan. Saya percaya LPMK-nya nomor kursi 35. Hanya pertanyaan boleh-boleh saja. Kalau kami akan mengadakan kegiatan yang awalnya gimana? Kemudian ada baiknya kalau organisasi kemasyarakatan sejenis itu bareng-bareng. KPR, KPK, KPT, ada KPT ada. Itu satu bersama-sama saja. Supaya tidak ini lapornya SKPR, ini lapornya. Saya kira demikian Pak MC. Pertanyaan saya. Matur nuwun kalau ada salah mohon maaf. Oke, matur nuwun. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga. Terakhir. Bu Tuti. Pak Didi. Terima kasih. Itu ya dari gambar Pak Badan CCC. Tanya saya mungkin sedikit nyambung Pak Iko tadi. Yang terbaru itu jaga warga. Jaga warga itu kebetulan saya sendiri tugasnya. Jadi
banyak persepsi di masyarakat tentang jasa warga itu. Ya semacam hansip, apakah semacam KPM, keroja dan lain-lain itu masih kadang kita bisa jadi tugasnya ngopo gitu karena saling bersinggungan gitu loh. Yang kedua, saya di dalam tadi melihat apa yang dihasilkan dari usulan musrembang itu kan kalau di wilayah kami setelah ada pembangunan mohon maaf di Jalan Rejo Winangun yang belum komplit, artinya sepertinya itu belum final sehingga mengakibatkan banjir yang cukup besar mulai dari RT 45 sampai dengan RW 11 sampai RW 13. Nah, seperti itu kami belum melihat di sini atau mungkin hanya belum yang masuk. Nah, itu kira-kira apakah tidak terkait dengan di musrembang 2023 nanti maksudnya untuk penyambungannya begitu karena sepertinya itu belum terkonek dengan saluran yang ada di Gajah Wong ya sehingga akhirnya air itu ngumpul di situ dan seolah-olah disuntak ke selatan. Jadi setelah adanya pembangunan itu bukannya banjir semakin surut tapi justru malah semakin besar dan saat ini sepah yang ada banyak sekali. Jadi kalau dulu sepahnya itu ada banyak, tapi saya lihat di sini tadi cuma sekitar 5 titik atau berapa. Padahal kita belum tahu kapan saluran itu akan terkoneksi dengan Gajah Wong. Artinya banjir itu kira-kira akan sampai kapan begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Sidik atas masukannya. Ini Bapak Ibu ini biasa hormati. Ada 3 penanya yang perlu mendapat tanggapan dari Pak IPK. Mungkin nanti bisa langsung atau di depan nanti terlebih berdua. Oke, sekalian monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya ini pertanyaan klasik yang selalu saya itu ditanyakan. Kebetulan hari ini kan Bapak Ibu anggota Dewan kan banyak ini. Nah, oleh karena itu tadi sudah rasa-rasa naik pokir tadi. Kebetulan sekali pertanyaannya bahwa selama ini kalau hujan mungkin tidak hanya RW 7 itu mesti air itu karena di RW 7 kebetulan baik jalannya itu lebih sedikit dari Ampol. Oleh karena itu air itu pada masuk ke RW 7. Nah, kami selalu setiap tahun bahkan setiap ada musrembang selalu kita usulkan untuk pembangunan saluran air yang bisa terkoneksi dengan saluran di kota. Nah, karena ini menyangkut ini mungkin antar RW atau antar sehingga agak sulit ini dilaksanakan. Karena itu karena ada Bapak Ibu anggota Dewan, monggo ini saya nyuwun sewu wis buane ini sudah 4 lurah nyalami tapi belum terlaksana. Oleh karena itu mohon ini untuk prioritas karena nanti belum terlaksana ganti orang nek. Karena itu sebelum ini terganti bisa dilaksanakan. Satu itu, yang kedua ini masalah TPA sampah. Nah ini kami dapat laporan dari para yang mengelola sampah di sana. Karena di kota D kebetulan itu TPA-nya ditutup sehingga ada beberapa yang driver sampah itu membuangnya di Rejowinan. Oleh karena itu sekarang tambah meludak. Nah, itu bagaimana cara karena kami sebagai pengurus kampung agak kesulitan. Ini beberapa hari ini sedang karena laporannya banyak pembuang sampah liar dan juga dari mana di kota itu banyak yang ke kebun raya. Mungkin 2 itu ada tapi KPR dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
matur nuwun Pak Didi. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi Pak Eko sudah ngacung duluan. Monggo Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari kami ada apa? Kami ingin tahu persis terkait dengan prosentase usulan. Karena saya melihat terkait dengan usulan utama itu prosentasenya sangat kecil dibanding dengan usulan operasional. Ini mohon untuk dijelaskan. Kemudian yang kedua itu terkait kegiatan yang pada saat LPMK mungkin sekarang ini yang melaksanakan adalah kelurahan ya. Kegiatan fisik tidak ada di LPMK untuk tahun-tahun awal-awal ini, sehingga kami pengurus wilayah ini kadang-kadang kurang informasi. Jadi ketika ada warga masyarakat yang tanya, ini Gapura, contoh satu contoh, Gapura yang ada di wilayah kami ini yang bangun siapa? Tahu-tahu berdiri. Nah ini juga pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami oleh warga. Untuk itu, mumpung ini kesempatan musreng, ini juga kami ingin pertanyakan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko. Untuk selanjutnya ini ada tadi ada 5 penanya. Yang pertama dari Pak Priyotaten, mohon untuk dicek mengenai usulan nomor 101 mengenai rehab Bali RW. Apakah usulan dari RW 9 ataukah RW 10? Kemudian yang kedua dari Pak Ijo dari RW 3 berkenaan dengan banyaknya organisasi sosial yang baru yang petugasannya hampir sama. Kemudian dari lembaga-lembaga sosial yang baru tersebut sampai sekarang belum mempunyai kesempatan untuk mengajukan usulan program kerja melalui Musrembang. Kemudian yang ketiga dari Pak Sidik RT 34 yaitu mengenai hampir sama ini, mengenai ketugasan dari lembaga-lembaga sosial yang baru yang hampir sama. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Pak Sidik yaitu mengenai pelaksanaan atau realisasi dari program mengenai saluran air hujan yang mana sampai sekarang masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi pertanyaannya, apakah program tersebut sesuai dengan hasil Musrembang ataukah tidak? Kemudian yang keempat dari Pak Didi dari RW 7, ini juga hampir sama mengenai saluran air hujan yang mana bahwa usulannya sampai sekarang yang diusulkan dengan menggunakan dana OPD sampai sekarang belum realisasi, sehingga Pak Didi mengusulkan mohon pada Dewan yang hadir pada kesempatan ini untuk berkenan mengawal dari program-program yang diusulkan dengan menggunakan dana OPD. Kemudian yang kelima dari Pak Eko mengenai presentasi usulan dari Musrembang, mengapa di pelaksanaan atau realisasinya itu sangat berbeda. Untuk itu monggo pada yang pertama Ketua BPMK Mas Hasanuddin waktu dan tempat kami atur. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan kepada nanti yang bukan bisa dilengkapi oleh Pak Dewan atau Pak Menteri Agung. Saya menjawab, jadi sebisa kan mohon maaf kalau sekali ini yang belum
Sebenarnya juga RW 10 pernah mengajukan untuk nanti ada saya Pak RW 9 nggak bisa diterima. Ya, nanti kita akan gabungkan dalam satu. Nanti bisa kita masukkan di KPT. Nanti bersama-sama kita membuat apa ya, semacam pertemuan nanti semua apa yang berkaitan dengan keamanan dan sebagainya, nanti Seroja, KPT, Mas dan apa nanti kita jadikan satu. Termasuk juga jaga warga. Karena jaga warga itu sebenarnya sudah di dana ada dana. Karena DIY itu yang punya program di jaga warga. Selain yang lainnya. Nanti kita akan membuat nanti bersama-sama dengan Pak Bati, akan dimasuk lagi ke sana. Itu ya Pak Ijo. Kalau Pak Ijo bilang pusing ini Pak Ijo. Buatnya coba 5 lembaga sosial. Ya, belum apa-apa sudah pusing duluan kita. Untuk Pak RT itu menjawab juga Pak RT 39 masih. Nah, masalah drainase. Apa yang sudah terbangun dari 7 bilangan khususnya dari bilangan yang 3 tahun yang lalu itu anggaran sekitar 2,4 itu. Bukan pekerjaan kelurahan sebenarnya, jadi kelurahan juga bisa tahu. Termasuk juga pekerjaan di Pejawi yang membangun drainase dan juga yang di RW 12 RW 11 itu Pak Camatnya aja nggak tahu, apalagi LP yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang program dari pusat ataupun dari provinsi kadang-kadang kurang berkoordinasi dengan benar, khususnya kelurahan kementerian. Ada permasalahan di RW 7. Saya diminta bantu untuk menyelesaikan. Jadi saya memang tolak dengan cara harus karena saya tidak tahu sama sekali. Beda kalau kami dilibatkan itu saya berani menjawab. Jadi masalah drainase di jalan sepanjang Jalan Kebun Raya seharusnya mungkin Bu Retno atau Mas Fahmi itu sudah menjadi dewan seperti itu, sudah kemungkinan pernah mendengar atau paham permasalahan yang kita hadapi. Di tahun 2017 itu ada proyek pusat sebesar 14 miliar. Itu untuk menggarap di Jalan Kebun Raya, di Penjawi dan termasuk ke Jalan Rujowinangun yang kami sebutkan tadi yang hanya cair 2,4 itu. Seharusnya itu 17 miliar. Jadi semua pekerjaan permasalahan di wilayah masalah banjir dari utara sampai ke selatan itu sebenarnya bisa teratasi kalau itu jadi. Ternyata tidak jadi pas. Jadi sampai sekarang belum ada kabar beritanya. Dan juga saya mau minta tolong kepada Mas Daru atau Mas Fahmi, Mas Dado untuk DPUPKP pekerjaan di RW 5 Jalan Karangsari itu sebenarnya ada pekerjaan drainase. Itu sudah di ACC, sudah tinggal eksekusi sebesar anggarannya sekitar 2 miliar. Nah sampai sekarang seharusnya di 2020 dieksekusi. Nah itu yang dipertanyakan teman-teman di Kampung Gedong Mulik juga di Kampung Rujowinangun, tolong itu bisa ditanyakan lagi ke OPD yang terkait, yang bertanggung jawab masalah. Kalau di utara itu bisa teratasi, insya Allah ke selatan juga bisa teratasi. Paling tidak bisa mengurangi masalah banjir di selatan, khususnya di RW 11, 12, dan 13. Karena itu permasalahan besar di RW 6 dan RW 5 untuk masalah banjir itu. Nah, ada di RW 7, saya pribadi meminta tolong ke Mas Daru. Sebenarnya permasalahan RW 7 itu simpel sekali sebenarnya. Itu hanya membuat sodetan untuk RW 7 ke RW 8 itu susah nyambung. Hanya ada jalan 5 meter itu. Jalan itu dikerjakan sudah selesai permasalahan di RW itu. Tak perlu menunggu sampai 4 pergantian kurang kali. Permasalahannya RW-nya yang 8 ini boleh enggak? Sebenarnya kalau dulu RW boleh, ada tokoh masyarakatnya. Jadi tidak banyak sebenarnya. Nah, saya kira kalau itu di ACC, alasannya kalau itu dikabulkan permohonan itu, katanya nanti bisa menimbulkan banjir di RW 8.
Nah itu kan sudah kita kerjakan kotak kedua dan biarkan di RW 8 itu. Mudah-mudahan kalau itu sudah ada permasalahan sebenarnya. Nah itu juga sudah ada sambungan saluran yang mengarah ke yang di Menjawi itu mungkin bisa dilanjutkan. Kalau enggak itu dari sisi yang dari jalan apa namanya Pak Didi? Nogobodo itu sisa menyambungnya sebenarnya tidak terlalu jauh, tidak sampai 100 meter dari yang dipertanyakan oleh Pak Ketua Kampung RW 07 atau Pak RW 7 itu. Kalau itu bisa teratasi, masalah di RW 8, RW 7 itu sudah selesai. Seharusnya sudah selesai. Termasuk RW 9, selesai jalan pelururan. Kemarin sudah pelururan di RW 9. 2 atau 3 hari yang lalu saya sudah nengok di pelururan di RW 9 masalah saluran itu sudah dikerjakan. Dinas lingkungan hidup sudah di pelururannya sudah diangkat pelupur yang di RW 8, di RW 9. Jadi itu jawaban saya, nanti mungkin nanti Pak Jarum bisa menambahkan, mudah-mudahan nanti terselesaikan hari ini, tidak dieksekusi tahun ini apa tahun yang akan datang. Nanti lewat pokir aja. Itu ya Pak Sudaro, ya terima kasih. Ada yang kelewatan enggak ya? Pak Eko, kami mohon maaf Pak Eko, yang untuk usulan kenapa ada gabungan itu sebenarnya punya program yang dapatkan itu Kampung Rejoinangun. Jadi sebenarnya khusus Kampung Rejoinangun. Kami bagi dengan Kampung Gedung Kuning berapa titik. Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Nah, sekarang kami sudah ajukan lagi. Kami menunggu nomor khusus. Mudah-mudahan nanti bisa. Silakan aja nanti mengajukan. Kalau memang ada gapura yang mau direhab. Tapi intinya itu rehab, bukan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sedikit tadi beberapa yang disampaikan beberapa penanya. Salah satunya yang ada di ranah kami itu dari banyaknya organisasi tadi, FKDN, FKS juga enggak. Tapi memang sudah pernah saya peringatkan ke beberapa OPD itu jangan asal deklarasi terus ditinggal dan ada channelnya kelurahan. Itu sudah pernah saya ingatkan. Tetapi memang jawaban mereka itu seperti FKDN ini kan mengikuti dari ada acuannya Permendagri. Itu melekat di OPD bukan di kelurahan kalau FKDN itu kecamatan FKDN. Lalu yang lain-lain itu nanti saya juga kemarin dari Satpol PP terkait Kampung Panca Tertib itu juga sudah saya sampaikan, jangan hanya deklarasi terus tinggal pergi, tapi harus ada tindak lanjut yang nanti fungsinya apa? Karena selain tadi yang disampaikan Pak Ijo itu programnya sama, orangnya juga sama. Itu mungkin tidak hanya programnya sama, orangnya juga sama itu saja. Itu harus diakui juga. Lalu pelaksanaan program besar, ya tadi nyambung juga Pak Bisdi sama yang tadi Pak Ketil gambar. Sebenarnya gini, saya cerita dari awal dulu. Karangsari itu dulu sudah diedit, tapi ketabrak COVID. Akhirnya dananya direvokasi. Nah, setelah itu kemarin saya memberi masukan kepada Pak Hari selaku PUPKP, itu saya minta dari Karangsari itu kan dulu BD-nya tembus ke sini Pak, sampai sini pilahan gitu. Kalau memungkinkan dengan anggaran yang ada, dari Karangsari itu ditembuskan ke Masjid Al-Fatah, selatan Masjid Al-Fatah yang akan nyambung langsung ke Sungai Gajah Wong. Saya potong dulu sebentar. Kalau udah sampai selatan itu dananya 4. Iya. Nah, di sana sekarang baru proses pengukuran elevasi. Jangan sampai Karangsari ini nanti lebih rendah daripada Masjid Al-Fatah. Itu sekarang proses pengukuran elevasi. Nanti kalau pengukuran elevasi itu sudah selesai dilaksanakan, paling memungkinkan adalah dari Karangsari ditarik ke selatan Masjid Al-Fatah. Itu langsung nyambung ke Sungai Gajah Wong.
Lalu nyambung yang ke RW7. RW7 ini juga sebenarnya airnya itu instalasinya sudah ada di RW7, cuma nggak ada keluarnya. Karena mau keluar ke selatan nabrak kalen irigasi. Sebenarnya itu kalau dari gang Soto itu kan tinggal ditarik ke selatan. Masalahnya di selatan itu ada irigasi, Pak. Cuma itu kalau nggak ada irigasi bisa langsung tembus ke gorong-gorong yang mengarah ke Kali Kesawo. Nah, satu-satunya jalan itu ditarik dari Jalan Bobondo, itu nyebrang pas tikungan itu, Pak. Nyebrang tikungan itu sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi nanti mungkin kalau selesai pengukuran elevasi dari Karangsari itu kalau masih ada nanti program dananya juga, nanti tinggal menambahkan gitu aja. Itu yang untuk saluran air hujan. Jadi kalau untuk sampai pilahan kayaknya anggarannya belum ada. Jadi memungkinkan itu Karangsari tarik ke Rejowinangun dulu, seperti itu. Mungkin ini sedikit tambahan terkait saluran air hujan. Matur nuwun Pak Darlanto sudah memasukkan sekaligus jawaban berkenaan dengan program Musrembang yang bisa didanai melalui dana OPD. Untuk selanjutnya monggo nanti dari RW terkait mungkin berkomunikasi, disambung dengan komunikasi dengan Dewan sehingga apa yang menjadi usulan kita bisa segera direalisasikan sekaligus dikawal untuk program Musrembang di tahun 2023. Oke, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi mengenai tanggapan dan masukan berkenaan dengan hasil kesepakatan Musrembang tahun 2022. Oke, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah mendengarkan paparan sekaligus tanggapan masukan dari Bapak Ibu semuanya, apakah apa yang dipaparkan dan ditambahi dengan jawaban disampaikan oleh Ketua LPMK bisa diterima untuk Musrembang tahun 2022? Alhamdulillah, demikian mengenai hasil perumusan Musrembang tahun 2022 untuk 2023 berhasil kita sepakati. Untuk selanjutnya memasuki acara berikutnya yaitu penandatanganan berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan tahun 2022. Untuk itu mohon yang berkompeten untuk maju ke depan. Mohon maju ke depan, Pak Among. Kemudian mohon Ibu Tutik Sabino maju ke depan. Siap.
Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, demikian tadi acara yang terakhir, penandatanganan berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan Jatinangor tahun 2022. Semoga dengan disahkannya hasil musyawarah ini bisa membawa kesejahteraan, terutama sarana fisik non fisik yang ada di Kelurahan Jatinangor. Memasuki acara yang ke-8 yaitu penutup. Untuk itu monggo acara pada sore hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Matur nuwun.